warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di PG PAUD Podcast. Saya Bulan Cantika. Di episode kali ini saya akan di sini saya tidak sendiri loh sahabat mahasiswa. Saya akan ditemani oleh sahabat saya selaku pemateri kita kali ini. Mari kita sambut Teh Siti Nurhalisya. Sebelum kita mulai podcast kali ini, gimana kalau kita tanya-tanya yuk, gimana kabarnya Teh Siti? Teh Siti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Teh, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana Teh kuliahnya, lancar kan? Alhamdulillah sampai saat ini lancar kok, nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah. Kita sudah baik, untuk mempersingkat waktu kita kali ini, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Teh Siti kepada Teh Siti di Co-parenting. Co-parenting itu merupakan pola pengasuhan bersama yang dilakukan oleh sepasang orang tua yang telah bercerai. Ada upaya pengasuhan terbaik untuk membantu memenuhi kebutuhan anak dengan baik, serta menjaga kedekatan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Co-parenting juga mendukung kesejahteraan mental dan emosional anak meskipun berada dalam keluarga yang tak lagi utuh. Dengan co-parenting, kedua orang tua bisa bersama-sama memberikan dukungan fisik serta moral bagi anak untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari perceraian. Selain itu, co-parenting itu memiliki kewajiban yang diberikan kepada anaknya setelah bercerai. Yang pertama itu bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua. Yang kedua, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua. Terus, selain itu, co-parenting mempunyai 3 jenis berdasarkan yang diungkapkan berdasarkan para peneliti. Apa nama itu? Pola asuh paralel. Orang tua yang terlibat dalam pengasuhan paralel cenderung mempunyai konflik dan komunikasi yang rendah. Mereka juga tidak terkait secara emosional atau satu sama lain dan memiliki sedikit koordinasi masalah pengasuhan anak. Yang kedua, pengasuhan bersama yang bertentangan atau yang disebut dengan conflicted co-parenting. Pada pola asuh ini ditandai dengan seringnya konflik serta komunikasi yang buruk, di mana pasangan cerai melepaskan diri secara emosional dari satu sama lain. Yang ketiga, pola asuh yang kooperatif dianggap paling menguntungkan bagi anak-anak dan ditandai dengan perencanaan pengasuhan bersama. Di sini ada kerjasama dan koordinasi antara pasangan yang sudah berpisah dan di mana mereka juga fleksibel dan dalam jadwal pengasuhan. Di Inggris, pengasuhan bersama sekarang mengacu pada pembagian waktu yang sama untuk anak-anak dengan kedua orang tua. Hukum Spanyol pada tahun 1981 yang mengatur perceraian karena kesalahan memutuskan kekuasaan ayah yang absolut dan mengakui otoritas, tanggung jawab, dan hak yang sama bagi ayah dan ibu setelah ikatan pernikahan putus. Hak dan perwalian anak diberikan kepada ibu, sedangkan ayah memiliki hak untuk pengaturan kunjungan. Mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan dalam hal mencari nafkah, tampaknya keluarga tradisional dengan pembagian peran yang berlaku antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian seorang ayah atau ibu untuk mengambil alih anak hak asuh setelah perceraian akan terkait dengan faktor-faktor seperti melakukan pengasuhan secara teratur, yang kedua ketersediaan waktu, yang ketiga mendorong perkembangan penuh dan secara efektif, yang keempat dukungan dari keluarga besar, yang kelima menunjukkan kondisi yang lebih baik atau kesesuaian, yang terakhir menunjukkan sifat-sifat positif. Mungkin cukup sekian
pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Teh Siti. Boleh kan Teh aku bertanya-tanya tentang pola asuh dan pengasuhan co-parenting ini? Boleh banget dong, silakan aja kalau mau ditanyakan. Yang pertama ya Teh, kenapa sih pentingnya menerapkan co-parenting? Dan apa manfaat co-parenting yang didapatkan oleh anak-anak Teh? Oke. Izin menjawab ya Teh. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mengutip dari Halbgut, ada beberapa alasan kenapa penting bagi orang tua yang telah bercerai untuk menerapkan pola asuh co-parenting terhadap anaknya. Yang pertama itu agar anak merasa aman. Dengan menerapkan co-parenting, anak akan merasa aman karena ia yakin selalu mendapat kasih sayang dari ayah dan ibunya. Yang kedua, menjadi terarah. Pengasuhan co-parenting bisa menumbuhkan kedisiplinan dan menjaga harga diri anak seperti saat kondisi perceraian belum terjadi. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Co-parenting memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar berdasarkan contoh yang dilihatnya. Yang keempat, memberikan contoh memelihara hubungan yang baik. Melakukan kerjasama yang baik dengan pasangan yang telah bercerai dapat menjadi contoh bagi anak Anda. Secara tidak langsung, Anda menerapkan pola hidup yang dibawa anak-anak Anda ke masa depan untuk membangun dan memelihara hubungan yang lebih kuat. Yang terakhir, lebih sehat secara mental dan emosional. Anak-anak yang menjadi korban perceraian mungkin akan lebih mengalami masalah mental seperti depresi, ADHD, dan gangguan kecemasan. Selanjutnya ya Teh, aku mau nanya satu lagi nih pertanyaan dari aku. Kira-kira dari yang Teteh sampaikan itu ada nggak sih Teh tips yang bisa kita lakukan sebagai orang tua yang sudah bercerai gitu? Apalagi kan kita udah pisah, udah beda rumah gitu. Apa sih tipsnya gitu Teh? Jadi menurut aku tips dari co-parenting ini yang baik, yang pertama, singkirkan rasa amarah dan benci. Karena kalau misalnya kita masih ada ikatan amarah dan benci kayak gitu, jadi anak-anak tuh gak merasa nyaman tentang di keluarganya ini gitu kan. Yang kedua, jangan libatkan anak dalam permasalahan. Intinya kalau misalnya ada masalah sama pasangannya, jangan bawa-bawa anak. Terus yang ketiga, simpan masalah untuk diri sendiri. Sebanyak apapun masalah di dalam diri kita, jangan pernah dilampiaskan kepada keluarga. Terus yang keempat, bersikap fleksibel. Yang kelima, jadilah sebuah tim. Jadilah sebuah tim ini maksudnya apa ya? Ayah dan ibu mampu bekerja sama walaupun di dalam hubungan itu mereka sudah tidak ada ikatan. Jadi ya, kesimpulan dari ini semua itu, tanamkan dalam diri bahwa apa yang Anda lakukan semata-mata demi kebutuhan anak. Ingat kembali bahwa co-parenting dilakukan untuk kebahagiaan, stabilitas, dan kesejahteraan anak untuk nanti masa depan. Terima kasih ya Teh atas jawabannya. Sekarang saya jadi paham tentang apa sih itu co-parenting ini. Ya, sekarang kita udah di penghujung podcast kali ini, sahabat PG PAUD. Terima kasih ya Teh Siti atas materi yang disampaikannya dan jawabannya untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu di PG PAUD podcast selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.